kali ini saya akan membahas materi mengenai antraquinon. Jadi antraquinon adalah senyawa glikosida yang aglikonnya berupa turunan antrasena seperti di, tri, atau tetrahidroksida antraquinon. Daya kerja antraquinon ini ada di dinding usus besar. Antraquinon nantinya diabsorpsi oleh usus halus, kemudian nanti masuk ke darah dan dikeluarkan oleh dinding usus besar. Nah, efeknya ini lambat, baru tampak, baru muncul nanti setelah 10-15 jam. Nah, sifat antraquinon ini yang pertama larut dalam air panas dan juga alkohol encer. Yang kedua, antraquinon ini berwarna kuning sampai merah oranye. Nah, apa sih manfaat dari antraquinon sendiri? Nah, antraquinon ini sering digunakan sebagai obat alamiah untuk mempermudah buang air besar atau laksania. Nah, ada beberapa macam tanaman yang mengandung antraquinon. Yang pertama ada jadam Arab atau yang sering kita kenal dengan aloe vera atau lidah buaya. Nah, ternyata di dalam lidah buaya ini terdapat kandungan antraquinon. Nantinya getah dari lidah buaya ini sebagai bahan untuk mengobati luka bakar, kemudian lecet, dan juga iritasi pada kulit. Ya, intinya kegunaannya ini sebagai pengobatan alami. Nanti getahnya ini bisa dikeringkan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan juga minuman. Yang kedua, tanaman akar kelembak atau radix. Jadi, tanaman ini juga mengandung antraquinon yang nantinya dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput lendir usus. Yang ketiga yaitu daun sena. Daun sena ini bentuknya kecil-kecil kayak daun pete Cina. Sekarang udah jarang ditemukan. Jadi dia juga mengandung ini antraquinon yang bagus untuk mengeluarkan buang air besar dan juga mengeluarkan angin di perut atau kentut. Nah, ini ada langkah-langkah cara kerja, kemudian ada bahan dan juga alat untuk mendeteksi apakah bahan-bahan yang nanti saya sebutkan ini mengandung antraquinon atau tidak. Nah, bahannya yang pertama ada jinten, ada jati Cina, ada serbuk kemuning, dan ada dandang genis. Nantinya 4 bahan ini akan kita uji apakah mengandung antraquinon atau tidak. Untuk pelarutnya kita menggunakan Aquades. Jadi fungsi pelarut itu untuk mengikat atau memisahkan zat aktif dengan simplisia. Sedangkan reaksinya di cara kerja antraquinon kita menggunakan reaksi KHA 0,5N dengan tujuan adanya reaksi untuk menguji adanya zat tertentu di dalam suatu sampel. Nah, untuk alatnya yang pertama ada gelas kimia ukuran 100 ml, yang kedua ada gelas ukur ukuran 25 ml, yang ketiga ada gelas kimia 300 ml, kemudian ada corong, ada tabung reaksi, dan juga kita ada kertas saring. Selanjutnya kita akan menuju ke cara kerja untuk mengetahui apakah di sampel ini mengandung antraquinon atau tidak. Yang pertama, cara kerjanya kita ambil masing-masing sampel yang tadi sudah saya sebutkan sebanyak setengah sendok teh ke masing-masing gelas kimia. Kemudian kita tambahkan Aquades sebanyak 15 ml. Lalu kita aduk ke rata-rata. Kalau udah diaduk rata sampai homogen, lalu kita panaskan di kompor. Jadi ada kompornya ya. Di lab kesehatan juga ada kompor untuk memanaskan si sampel tersebut. Kita panaskan sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita angkat. Kemudian kita saring menggunakan corong dan juga kertas penyaring. Kalau udah kita saring, kita sudah mendapatkan filtratnya. Lalu kita amati terlebih dahulu warna sebelum diberi reaksi. Nah, untuk bahan
atau sampel jinten sebelum diberi reaksi adalah warnanya kuning keruh. Kemudian ada jati Cina, itu warnanya kuning coklat. Ada serbuk kemuning warnanya coklat tua, dan ada dandang gendis warnanya kuning muda. Nah, teman-teman, tadi kita sudah amati warna dari masing-masing si filtrat. Maka selanjutnya kita tambahkan reaksi. Jadi kita menggunakan reaksi KOH 0,5N sebanyak 3 tetes. Kita masing-masing masukkan ke dalam sampel. Kalau udah, mari kita amati warna setelah diberi reaksi. Nah, untuk sampel jinten, sebelum direaksi kan dia warnanya kuning keruh. Setelah direaksi atau setelah diberi reaksi, warnanya menjadi kuning. Kemudian jadi jati Cina sebelum diberi reaksi warna kuning coklat. Kemudian setelah diberi reaksi warnanya merah keoren-orenan. Kemudian serbuk kemuning warnanya kuning tua. Kemudian setelah diberi reaksi warnanya coklat. Yang terakhir dandang gendis. Dandang gendis warnanya tidak berubah. Kuning muda, setelah direaksi tetap warnanya kuning muda. Nah, jadi bahwasanya sampel yang diketahui mengandung antraquinon apabila terjadi perubahan warna menjadi merah atau oranye. Jadi merah keoren-orenan. Nah, kita sudah menemukan hasilnya dari 4 sampel yang kita uji. Hanya sampel jati Cina yang mengandung kandungan zat antraquinon.